Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Eldayani, NPM 19121007, mahasiswa Universitas Syafis Papua, akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis tren. Yang pertama di sini ada metode semi rata-rata, di mana tujuannya yaitu membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2. Ketiga yaitu menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 kurang K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Yang keempat yaitu merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Kita langsung masuk di contohnya. Di sini ada contoh metode semi rata-rata. Di sini dibagi atas tahun, pelanggan, rata-rata, nilai X tahun dasar 1997, nilai X tahun dasar tahun 2000. Di sini ada dibagi masing-masing kelompok dibagi menjadi 3, yaitu tahun 1996, 1997, 1908. Untuk kelompok 2 ada 1999, 2000, 2001. Di sini ada jumlah pelanggannya. Jumlah pelanggan di tahun 1996 ada 4,2, di tahun 1997 ada 5,0, untuk di tahun 1998 ada 5,6. Untuk kelompok 2 di sini ada tahun 1999 data pelanggannya ada 6,1, untuk tahun 2000 ada 6,7 dan terakhir tahun 2001 ada 7,2. Dan di sini kita lihat rata-rata dari kelompok 1 yaitu 4,93 dan rata-rata dari kelompok 2 yaitu 6,67. Kita lihat di sini nilai dasarnya. Nilai dasarnya di sini tahun 1996 min 1, 1997 0, 1998 1. Kelompok 2 1999 nilai dasar X tahun 1997 ada 2, di tahun 2000 ada 3, tahun 2001 ada 4. Dan yang terakhir yaitu nilai X tahun dasar 2000. Untuk kelompok 1 di tahun 1996 di sini adalah minus 4, untuk tahun 1997 minus 3 dan 1998 minus 2. Untuk kelompok 2 di tahun 1999 di sini ada min 1, di tahun 2000 0 dan di tahun 2001 ada 1. Kita langsung masuk ke rumus. Di sini kita bisa lihat rumusnya yaitu Y tahun 1997, berarti kita menggunakan 4,93 diambil dari sini dan ditambah dengan 0,58 X. Sedangkan Y tahun 2000 kita ambil dari 6,67 didapat dari rata-rata ditambah 0,58 X. Oke, lanjut. Untuk D sama dengan 6,67 dikurangi 4,93 dibagi dengan tahun 2000 dikurangin 1997. B di sini hasilnya yaitu 0,58. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang metode semi rata-rata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sri Lestari, NPM 19121029. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil, yaitu menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Seperti yang kita lihat grafiknya dengan rumus yang saya lingkari, yaitu Y sama dengan A plus BX, A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma YX per X kuadrat. Kemudian saya akan memberikan contoh seperti di kotak. Terdapat
kolom dengan nilai A sama dengan sigma Y per N sama dengan 30,6. 30,6 sendiri didapat dari sigma pelanggan, yaitu Y. Dengan total 30,6 dibagi dengan 5 jumlah tahun sama dengan 6,12. Nilai B sama dengan sigma YX per sigma X kuadrat. Dengan hasil 0,55. Jadi persamaan trennya Y sama dengan 6,12 ditambah 0,55 X. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, MPM 19121013, akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu yang ketiga, metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linier. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linier. Dapat dilihat dari contoh, yaitu X sama dengan A tambah BX tambah C, CX akar 2. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali X sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2. Sedangkan untuk mencari nilai B, yaitu sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Sedangkan C didapatkan dengan cara N kali sigma X akar 2 Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X akar 4 dikurang sigma X akar 2. Dapat dilihat dari contoh berikut ini, di mana terdapat sigma Y-nya yaitu 30,60 dikali sigma X 4-nya yaitu 34.000 dikurang 61 dikali 10 kali 10 dikali 10, maka didapatkanlah 429,4 dibagi 7, maka hasilnya yaitu 6,13. Selanjutnya untuk mencari nilai B-nya, yaitu sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 5 dikali 50 dibagi 10, hasilnya 0,55. Sedangkan untuk nilai C-nya yaitu sama dengan 5 kali 61 dikali 10 dikurang 10 kali 0 kali 30 kali 60, maka dihasilkanlah minus 0,0017. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 tambah 0,55X dikurang 0,0017 akar 2. Selanjutnya yaitu tren eksponensial. Tren eksponensial, persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X, digunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A kali 1 tambah B akar X. ln Y sama dengan ln A tambah X ln dikali 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti-in kali sigma ln Y dibagi N. Sedangkan B anti-in sigma dikali X kali NY kurang 1 dibagi sigma X akar 2. Dapat dilihat dari contoh tersebut, maka didapatkanlah nilai A dan B dengan cara A sama dengan anti-in
kali sigma ln Y bagi N sama dengan anti-in 9/5 sama dengan anti-in 1,8 sama dengan 6,1. Sedangkan B-nya yaitu B sama dengan anti-in kali sigma X ln Y dikurang 1 dibagi sigma X akar 2 sama dengan anti-in 0,9 dibagi 10 dikurang 1, hasilnya 1,094 dikurang 1, maka hasilnya 0,094, sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,1 dikali 1 tambah 0,094 akar X